Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Oke, sebelum kita melakukan kegiatan ini, ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi izinkan kakak memperkenalkan diri kakak terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Wihdatul Marhama Abakolubis. Kakak biasa sering dipanggil Kak Wihdah. Kakak dari Universitas Negeri Medan. Kakak di mana saat ini kakak ingin memberikan konseling traumatik dengan teknik desensisasi. Sebelum kita melakukan kegiatan, tadi kan kakak sudah memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, kakak juga pengen tahu nih nama adik, umur adik, dan alamat adik. Bisa adik kenalkan kepada kakak? Kakak persilahkan. Oke, terima kasih, Kak, atas kesempatannya. Jadi perkenalkan, nama saya Hasanah Pratiwi, biasa dipanggil Tiwi. Umur saya 17 tahun, alamat saya di Jalan Sederhana, Dusun 10 Raya, Kecamatan Percut Situan, Desa Sambirejo Timur, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Oke, baik. Jadi kakak bisa manggil kamu dengan sebutan Tiwi ya? Bisa, Kak? Oke, baiklah, Dek. Jadi sebelum ini kakak mau nanya dulu sama adik nih. Adik udah pernah dengar kata teknik desensitisasi belum? Belum, Kak. Susah pun bilangnya. Desentralisasi. Nggak tahu. Nggak pernah dengar. Oh ya, belum ya, Dek. Nah, jadi oke baiklah. Jadi adik kan biar adik paham juga kan apa teknik desensitisasi itu. Di sini kakak akan memberikan sedikit penjelasan kepada kamu ya. Nah, jadi desensitisasi adalah suatu teknik untuk mengurangi respon emosional yang menakutkan, mencemaskan, atau tidak menyenangkan melalui aktivitas-aktivitas yang bertentangan dengan respon yang menakutkan itu. Nah, jadi Dek, teknik ini dilakukan untuk menyelesaikan atau mengurangi sedikit masalah kecemasan adik nih. Nah, berhubung kemarin juga adik udah menghubungi kakak melalui dari WA gitu kan, bahwasanya adik bilang itu adik itu fobia sama ketinggian gitu kan. Nah, jadi kakak pengen tahu nih, pengen mastikan lagi nih, kira-kira adik beneran takut nggak, Dek, sama fobia ketinggian? Coba adik jelaskan kronologinya biar kakak tahu. Kakak persilahkan. Oke, jadi berdasarkan hasil diskusi kita yang kemarin melalui WA itu, Kak, memang eh, awak takut sama ketinggian. Itu bermula dari waktu SMA. Awak diajak sama kawan awak untuk datang ke pasar malam naik baling-baling. Kakak tahu kan baling-baling? Nah, jadi pertama awak nggak mau pas awak nengok gini kan, "Ih, tinggi kali," gitu. Terus kawan awak maksa-maksa, "Udah ayolah," gitu, lemah," gitu-gitu kan, Kak. Jadi kan kami berempat, berempat cewek semua. Jadi yang 3 ini, tiga-tiga ini ngajak. Jadi kan di satu baling-baling itu, satu baling-baling 2 orang. Jadi orang itu kan bertiga mau. Jadi kalau misalnya awak nggak ikut, kawan awak kan sendiri. Jadi dipaksa orang itulah, "Udah ayolah ikut," kata orang itu. Ya udah beranikan diri kan. Beranikan diri, itu awak udah gemeteran, takut gitu kan. Rupanya pas sudah naik, masih di tengah nih Kak, masih di tengah kayak, ih kayaknya takut kali gitu kan. Malah pas udah sampai atas, rupanya berhenti Kak, di atas. Pas kami posisi di atas itu, dia berhenti karena di bawah ada yang naik. Di situ Kak, nengok nengok ke depan kosong, awan, ya kan. Karena di sini jarang ada ruko tingkat. Pas nengok ke depan kosong, kanan kiri kosong. Nengok ke bawah itu kayaknya rame gitu. Memang cantik banyak lampu-lampunya, tapi yang di bayangan aku itu, kalau misalnya aku ada di atas itu, kalau aku jatuh kayak mana, kalau baling-balingnya rusak kayak mana gitu. Saking takutnya lah aku sama ketinggian. Terus itu juga aku pernah naik ke gedung berapa ya, 15 lantai. Terus, waktu aku berdiri di pinggir dekat jendela itu, biasanya kan kalau kita di gedung tuh, ya udah aman gitu kan, Kak, nggak ada rasa takut apa segala macam, karena kita di dalam suatu ruangan gitu. Tapi kalau aku pas naik gedung itu, orang-orang bilang gedungnya enak, elit gitu kan, gedungnya mantap lah. Tapi aku takut gitu pas sudah di lantai 15 itu, nengok ke bawah itu, pikiranku,
kalau ini gempa bumi, terus kalau ini runtuh kayak mana gitu. Pokoknya aku takut lah. Pokoknya aku takut lah Kak sama ketinggian. Tapi ketinggiannya itu yang dalam tahap yang tinggi ya, bukan kalau rendah. Kalau misalnya naik kereta Scorpio, digonceng cowok, naik kereta KLX gitu, masih bisa aku berani. Tapi kalau naik ketinggian gitu, nggak bisa aku, Kak. Jantung mau copot. Itu sih, Kak. Oke, baik. Terima kasih kepada adik yang telah menceritakan kronologinya nyata. Jadi kakak kan tadi udah tahu nih penjelasan dari adik kan. Nah, coba. Oke, baik Dek. Tadi kan adik sudah menjelaskan nih ya kan detail bagaimana permasalahan adik tadi terhadap fobia ketinggian. Nah, jadi sini kakak mencoba untuk mengurutkan dari level 0 sampai level 9, Dek. Jadi di level 0 ini level di mana itu level yang terendah, Dek. Nah, kalau level 9 ini level tertinggi. Jadi nanti setelah kakak sudah mengurutkan dari level 0 sampai level 9, adik silahkan memilih level mana, tingkatan mana posisi adik pada saat ini terkait tentang fobia adik tadi. Nah, di sini kakak sebutkan ya, Dek, level 0 itu takut naik kendaraan tinggi, level 1 takut naik tangga, level 2 takut berdiri di tangga, level 3 takut naik gedung 2 lantai, level 4 takut naik gedung 5 lantai, level 5 takut berdiri di jendela gedung tinggi sambil melihat ke bawah, level 6 takut naik lift, level 7 takut berdiri di gunung, level 8 takut naik wahana baling-baling, dan yang terakhir level 9 takut naik pesawat. Nah, jadi tadi kakak kan sudah mengurutkan nih, Dek. Jadi kakak mau nanya nih sama Tiwi, dari ke-9 level itu, adik berada di posisi mana, Dek? Kepada adik kakak persilahkan. Level 5, 8, 9. Oke, jadi adik tadi bilang level 5 berarti adik ada di level takut berdiri di jendela gedung tinggi sambil melihat ke bawah, lalu ada di level 8 takut naik wahana baling-baling, dan yang terakhir ada di level 9 takut naik pesawat ya, Dek. Nah, jadi kakak kan sudah tahu nih ya, Dek, bahwasanya hal tersebut yang membuat adik itu merasa ketakutan hingga saat ini. Nah, jadi kita akan memulai, Dek, melakukan desensitisi ini ya, Dek. Jadi seperti yang kakak jelaskan tadi di awal, di mana teknik ini kita lakukan guna untuk menghapus perilaku yang diperkuat secara negatif berupa kecemasan dengan koordinasikan respon berlawanan agar Tiwi tetap merasa nyaman dan keadaan Tiwi juga lebih rileks gitu kan. Nah, di sini kakak menginginkan adik Tiwi untuk bisa duduk paling nyaman ya, Dek. Adik bisa bersandar, juga sila, atau bagaimana duduk yang kamu rasa nyaman dan rileks, Dek. Nah, udah Dek, udah posisi di nyaman ini. Sudah. Nah, jadi di sini kakak akan menginstruksikan dengan pelan-pelan dan Tiwi bisa mengikuti apa yang kakak instruksikan ya. Nah, kita masuk pada tahap yang pertama. Tiwi bisa pejamkan mata Tiwi secara perlahan. Selanjutnya, tarik nafas, tarik lewat hidung, tahan, keluarkan lewat mulut. Tarik nafas adik lagi secara perlahan, tahan, keluarkan lewat mulut. Sekali lagi, tarik lewat hidung, tahan, keluarkan lewat mulut. Selanjutnya, adik coba kamu periksa dari ujung rambut kamu hingga ujung kaki kamu, bagian mana yang kamu merasa sakit dan kurang nyaman. Lalu jika ada yang merasa otot pada tubuh kamu yang tegang, coba kamu lemaskan dahulu ya, Dek. Bisa digoyangkan kepala kamu, kaki, tangan, badannya, agar semuanya rileks dan tidak tegang, Dek. Udah rileks? Oke. Selanjutnya coba saat ini, Dek, kamu bisa
masih memejamkan matanya, lalu kamu bayangin, ikutin instruksi kakak, dengerin baik-baik. Kamu bayangkan bahwa kamu itu nyaman kali dan sedang duduk di satu taman yang indah sekali dan sejuk. Kamu bisa tersenyum, kamu nyaman, kamu rileks, kamu bahagia berada di satu taman itu. Jika menurut kamu, kamu sudah merasa nyaman, setelah membayangkan itu, kamu bisa membuka mata kamu secara perlahan-lahan ya, Dek. Buka matanya. Nah, jadi Dek, nanti di sini kakak akan, setelah tadi kakak memberikan instruksi itu, selanjutnya di sini kakak akan menyebutkan beberapa kalimat ya. Jika di saat kakak mengucapkan itu adik merasa takut atau tegang, adik bisa mengepalkan tangan adik ini seperti ini. Nah, jika kamu tidak takut, lepaskan tangan kamu atau buka kelima jari kamu seperti ini. Oke, paham? Nah, sekarang coba perhatikan kembali, Dek. Udah bisa diturunkan. Sekarang coba perhatikan kembali tubuh Adek. Jika masih ada yang tegang, coba lemaskan lagi secara perlahan dari ujung kepala sampai ujung kaki ya, Dek. Sudah? Dah. Oke, selanjutnya kita mulai ya, Dek. Pertama-tama angkat tangan Adek sebelah kanan terlebih dahulu. Udah, digenggam. Udah. Nah, Adek tetap tenang. Silakan Adek pejamkan mata secara perlahan. Oke, dengerin instruksi kakak aja ya, Dek. Jangan dengerin suara yang bisik yang berada di dalam lingkungan kamu. Tetap fokus dengan suara kakak. Adek tetap tenang, jangan takut. Adek tetap tenang, jangan takut. Adek tetap tenang, jangan takut. Adek tetap tenang, tidak takut dengan berdiri di jendela gedung tinggi sambil melihat ke bawah. Adek tetap tenang, jangan takut. Adek tenang, adek tidak takut naik wahana baling-baling. Adek tetap tenang, adek tidak takut. Adek tenang, adek tidak takut naik pesawat. Adek tetap tenang, adek tidak takut berdiri di jendela gedung tinggi sambil melihat ke bawah. Adek tetap tenang, adek tidak takut naik wahana baling-baling. Adek tetap tenang, adek tidak takut naik pesawat. Adek tenang, adek tidak takut. Oke, Dek. Selanjutnya, relax, fokus. Nah, kamu bisa menurunkan tangan kamu, lalu membuka mata kamu secara perlahan. Tarik nafas. Lagi, tahan, keluarkan lewat mulut. Nah, jadi Dek, itu adalah salah satu teknik desensitisasi ya, Dek. Nah, untuk mengurangi rasa cemas Adek terhadap fobia Adek tadi. Nah, selanjutnya, jadi kakak mau nanya nih, Dek. Setelah kita melakukan kegiatan tadi, kakak mau nanya, ketika kita sudah melakukan konseling dengan teknik desensitisasi, apakah Adek masih tetap merasa trauma atau sudah berkurang rasa trauma Adek? Oke, saya jawab ya, Kak. Jadi kalau ditanya, apakah traumanya sudah hilang, belum sih sebenarnya, cuman, bisa berkurang lah. Kayak yang tadi Kakak bilang, kan awak kan takut sama kalau misalnya naik pesawat, tapi waktu Kakak bilang tadi, saya duduk di tempat yang tenang, di tempat yang sejuk dengan posisi saya yang nyaman, terus, Kakak bilang saya tidak takut dengan pesawat, di pikiran saya tuh saya duduk di dalam pesawat,
saya lihat jendela, tapi saya melihat pemandangan, melihat awan yang cantik, langit yang bersih. Jadi saya nggak takut gitu sama ketinggian, karena di ketinggian itu saya nampak keindahan dan merasakan kesejukan gitu dengan melihat awan-awan yang bersih, langit yang cantik gitu, dan juga melihat pemandangan dari atas sampai bawah. Oke, baik. Alhamdulillah lebih kurang ya, Dek, walaupun belum semuanya hilang traumanya. Nah, selanjutnya Kakak mau nanya, Dek. Jadi, apa yang Adik rasakan setelah Adik melakukan konseling desensitisasi ini, Dek? Kalau ditanya apa yang dirasakan, pastinya lebih merasa rileks ya, Kak. Rileks, tenang gitu, santai gitu, yang awalnya kayak parnoan kali gitu kalau misalnya lihat ketinggian, aku takut loh, terus pikirannya udah jauh, kalau misalnya ini jatuh kayak mana, kalau misalnya ini rusak gimana, kalau misalnya gempa gimana gitu. Kayak parno gitu. Jadi lebih kayak, ya udah biasa aja gitu. Jangan jangan diparno-parnoin, jangan ditakut-takutin, nanti mau sampai kapan kita takut sama ketinggian gitu kan. Karena suatu saat pun kita bakal, eee doa baiknya kalau misalnya kita sukses, suatu saat kita bisa meeting di gedung yang tinggi, kan mau nggak mau kita harus naik ke gedung yang tinggi itu. Jadi, harus bisa dikontrol, fobia ketinggiannya itu. Itu sih, Kak, yang saya rasakan. Oke, bagus, Dek. Nah, selanjutnya Kakak mau nanya lagi nih, Dek. Apa yang Adik pikirkan setelah Adik melakukan konseling desensitisasi ini, Dek? Yang saya pikirkan setelah melakukan konseling ini, yang pasti ternyata, teknik sederhana ini bisa mengurangi rasa kecemasan yang ada dalam diri saya gitu, Kak. Yang awalnya saya kira, "Apa sih desensitisasi ini?" Gitu kan. Kayak aneh gitu dengernya, ngomongnya susah gitu kan. Ya udah, awalnya sih saya kayak, "Alah, mungkin biasanya ini," gitu. Tapi setelah saya ikuti sama Kakak gitu kan, kayak, ya udah tenang aja gitu, lebih rileks gitu, lebih santai, gitu sih, Kak. Oke, baik. Nah, selanjutnya Kakak mau nanya lagi nih, sikap apa yang bisa Adik berikan setelah kita melakukan konseling desensitisasi ini, Dek? Kalau ditanya sikap, yang pastinya saya harus bisa menerapkan teknik itu kepada diri saya sendiri, saya lakukan di rumah secara mandiri atau ngajak teman-teman gitu kan, biar rasa trauma saya ini bisa berkurang. Bukan berkurang lagi sih dibilang, mungkin dengan teknik ini saya lakukan nanti lebih sering, mungkin trauma saya ini hilang seketika gitu, bukan bukan berkurang lagi tapi langsung hilang gitu. Jadi sikap yang saya temukan itu adalah, menanamkan ke dalam diri saya terlebih dahulu, supaya saya bisa melakukan teknik desensitisasi ini ke diri saya sendiri, gitu sih, Kak. Oke, baik. Selanjutnya Adik tadi sudah mengetahui nih apa sikap Adik. Selanjutnya Kakak mau nanya lagi nih, tindakan apa yang Adik lakukan setelah kita melakukan konseling desensitisasi ini, Dek? Seperti yang saya bilang tadi ya, Kak, tindakan saya itu berawal dari sikap. Kalau sikap saya itu, saya bilang tadi menanamkan dalam diri saya sendiri untuk melaksanakan ini, yang pasti tindakannya itu saya harus merealisasikan teknik ini ke diri saya sendiri. Jika saya mengalami perubahan yang cukup maksimal, saya bisa memberikan teknik ini kepada orang lain, nge-share, tentang teknik ini kepada orang lain gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir ya, Dek. Setelah Adik mengetahui tindakan apa yang Adik lakukan, selanjutnya tanggung jawab apa yang bisa Adik kembangkan dari konseling desensitisasi ini, Dek? Kalau ditanya tanggung jawab, menurut saya berhubungan sih, Kak. Sikap, tindakan, dan tanggung jawab itu berhubungan. Jadi kalau saya sudah bersikap, saya harus bertindak, dan tindakan itu harus saya tanggung jawabi gitu. Jadi tanggung jawab saya sama seperti sikap dan tindakan tadi, untuk bisa menanamkan dalam diri saya sendiri tentang teknik itu, saya lakukan secara mandiri untuk bisa menghilangkan rasa trauma saya tentang, bukan trauma sih, takut takut dengan ketinggian. Dan mungkin saya bisa ngelakuin teknik ini dengan orang-orang di sekitar saya yang seperti takut darah, terus, takut dengan hal-hal
yang mereka takuti lah, pokoknya setidaknya bisa terminimalisir atau terkurangi gitu, rasa fobianya gitu. Fobia, bukan fobia, fobia. Oke, baik, Dek. Dari pendapat-pendapat adik tadi yang udah kakak dengerin dari itu pikir, perasaan, sikap, tindakan, tanggung jawab, itu menurut kakak apa yang adik ucapkan tadi sudah cukup baik ya, Dek. Oke, kakak berharap apa yang adik ucapkan bisa adik aplikasikan di kehidupan adik Hasanah Pratiwi tadi. Nah, oke, kakak ucapkan terima kasih banyak kepada adik. Semoga dengan melakukan kegiatan kita hari ini bisa mendapatkan hal yang bermanfaat dan kamu tidak takut lagi ya. Kakak sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Hasanah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kakak, sampai jumpa.